Jadi ceritanya itu gini, warga di sekitar Dusun Karangkenek ini percaya jika leluhur mereka, yakni yang pertama menempati desa ini, itu dipercaya sebagai Pangeran Tunggul Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini. Aku Nurul Pujiati dan selamat datang kembali di channelku. Emang nggak bisa dipungkiri ya, kalau Indonesia ini merupakan sebuah negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan juga tradisi. Tapi ternyata nggak cuma budaya dan juga tradisinya saja loh yang banyak. Ternyata juga ada misteri dan juga mitos-mitos yang beraneka ragam yang menyelimuti kehidupan warga negara Indonesia sehari-hari. Khususnya tuh yang masih di wilayah pedesaan, yo kayak aku gini, tuh masih banyak misteri-misteri dan mitos-mitos yang mengiringi perjalanan hidup kita gitu bahasanya. Nah, seperti salah satu misteri yang ada di dusun yang ada di Jawa Timur ini. Jadi ada namanya sebuah dusun yang diberi nama Dusun Karangkenek. Ini adalah sebuah dusun yang ada di Desa Olen, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dusun ini menjadi misterius karena apa? Karena dari dahulu ya, dari puluhan tahun lalu itu di Dusun Karangkenek ini hanya ada 26 kepala keluarga atau 26 kakak gitu. Jadi dari tahun ke tahun kan pemerintah itu mengadakan sensus gitu ya, sensus penduduk. Nah dari tahun ke tahun itu jumlah kakak yang ada di dusun ini ya tetap aja 26, nggak tambah juga nggak kurang, konsisten di angka 26 gitu. Loh kok bisa? Padahal kan setiap tahun itu ada pertambahan, pasti ada pertambahan penduduk, ada pengurangan penduduk gitu ya. Nah, tapi ini buktinya ya bisa aja loh. Di dusun ini tuh dari tahun ke tahun ya tetap aja 26. Nggak nambah ya nggak kurang. Jadi ceritanya itu gini. Warga di sekitar Dusun Karangkenek ini percaya jika leluhur mereka, yakni yang pertama menempati desa ini, itu dipercaya sebagai Pangeran Tunggul Angin yang merupakan kerabat dari keluarga atau keluarga dari kerajaan Andolang dari Madura. Ini adalah orang yang pertama kali menempati dusun ini. Nah, Pangeran Tunggul Angin ini memiliki 30 orang murid. Dan pada suatu hari, Pangeran Tunggul Angin beserta muridnya ini mendapatkan serangan dari luar dusun. Mereka itu diserang dari luar dusun, sehingga mengakibatkan 4 dari 30 muridnya tadi itu gugur dalam pertempuran atau meninggal gitu ya istilahnya. 4 dari ke 30 orang muridnya itu tadi meninggal sehingga menyisakan 26 murid. Versi keduanya adalah warga ini percaya jika dulu Pangeran Tunggul Angin ini dikatakan bersekutu dengan makhluk gaib. Nah, sebagai syarat persekutuannya ini, beliau ini harus menyuruh atau mengorbankan keempat muridnya ini untuk keluar dari dusun. Sehingga di dusun ini tetap hanya 26 orang saja, 26 muridnya tadi. Hingga sampai saat ini kan bener kan cuma 26. Nah, ini versi pertama atau dua versi dari cerita tentang asal muasal kutukan di desa ini ya. Lalu ada cerita lain yang mengisahkan tentang kalau dulunya ini di Dusun Karangkenek ini hanya dihuni oleh 2 keluarga. Nah, 2 keluarga ini tuh mempunyai keturunan. Tapi keturunannya ini tidak mau menempati rumah yang ada di Dusun Karangkenek ini. Mereka lebih memilih untuk pergi ke luar dusun, membangun rumah di luar dusun. Kan otomatis rumah yang di dusun ini kan menjadi kosong kan. Lah, rumah yang kosong ini kemudian dipindahkan oleh anggota keluarga tadi ke luar dusun. Tapi ini entah kebetulan atau tidak, keturunan yang memindahkan rumah tadi ini menjadi gila. Sehingga mau tidak mau rumah itu dipindah kembali masuk ke Dusun Karangkenek. Lalu ada versi cerita lain, wah banyak ya ceritanya. Emang ada versi lain yang mengatakan jika dulu leluhur di Dusun Karangkenek ini marah karena keturunannya itu tidak ada yang mau tinggal di Dusun Karangkenek ini. Sehingga kemarahan leluhurnya inilah yang mengakibatkan kutukan hingga saat ini menyelimuti Dusun Karangkenek ini. Jadi leluhur ini punya anak, punya keturunan, tapi keturunannya ini tidak ada yang mau untuk tinggal di dusun ini, sehingga
leluhur ini menjadi marah. Nah, kemarahannya leluhur inilah yang menjadikan kutukan dusun Karangkenek hingga saat ini. Kurang lebih yuk kayak gitu ceritanya. Aku juga pandai menjelaskan, tapi pokoknya kurang lebih kayak gitu. Kutukan ini berasal dari kemarahan para leluhur atau pendahulu dusun Karangkenek ini tadi. Loh, lalu gimana kalau jumlahnya suatu saat itu lebih dari 26 gitu loh? Ada gini, kalau misalnya ya di dusun Karangkenek ini jumlah jumlah keluarganya itu lebih dari 26 gitu. Misalnya 27 atau 28. Katanya ya akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Secara alami nanti mereka ini ada satu keluarga yang akan pindah gitu. Pokoknya jumlah kelebihannya tadi itu akan pindah. Misalnya entah itu pindah pekerjaan atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mereka itu pindah. Nah, paling fatalnya adalah ada yang dikabarkan sampai meninggal. Jadi pokoknya entah itu gimana caranya, entah itu pindah atau meninggal, jumlah keluarga atau jumlah kepala keluarga yang ada di sini nanti kembali lagi menjadi 26. Terus gimana kalau jumlahnya misalnya kurang dari 26? Nah gini, kalau misalnya jumlah di situ kurang dari 26, maka ini akan kejadian beberapa hari kemudian pasti ada keluarga lain yang pindah masuk ke dusun ini. Jadi aneh ya, pokoknya kalau kurang dari 26 ya nanti tuh akan ada orang luar yang membangun rumah di sini. Pokoknya pindah di sini sehingga melengkapi jumlahnya itu menjadi 26 kembali. Ini tuh dipercaya warga sebagai kutukan lah pokoknya. Jadi mau nggak mau jumlah di dusun ini pasti setiap tahunnya ini hanya akan ada 26 kepala keluarga. Sebenarnya ya sudah banyak loh upaya-upaya yang dilakukan warga dusun ini agar istilahnya untuk menghilangkan kutukan tersebut. Mereka ini seperti setiap tahunnya gitu ya, atau sering-sering lah, pokoknya mereka ini sering mengadakan ruatan yang bertujuan untuk meminta maaf kepada Tuhan dan juga kepada leluhur agar tempat ini tuh dapat dihuni lebih dari 26 keluarga. Tapi katanya sampai saat ini tetap sia-sia karena di sana sampai saat ini tetap 26 kepala keluarga yang menghuni situ. Nah, kepala desa juga mengatakan jika sebenarnya dia ini ingin warga di dusun ini tuh lebih dari 26 kakak. Tapi gimana lagi? Sudah diusahakan dengan berbagai ritual dan juga ruatan, tapi tetap saja tidak bisa bertambah sampai saat ini. Tapi menurut warga yang tinggal di dusun Karangkenek ini, saat ditanya mereka ini bahagia atau enggak, serem atau enggak, kan kalau kita warga dari luar pasti mikirnya, weh serem ya, desanya desa kutukan, enggak bisa dihuni banyak orang. Tapi menurut warga yang tinggal di situ tuh, mereka senang-senang saja. Mereka menerima dengan lapang dada. Enggak apa-apa, malah mereka itu tenang hidup di sana. Jumlahnya enggak terlalu banyak. Tapi kalau bisa ditambah ya ditambah. Tapi kalau enggak ya sudah. Mau digimanakan lagi? Manusia kan cuma bisa berusaha kan. Semuanya hanya Tuhan yang menentukan. Nah, jadi gimana? Kalian percaya enggak sih tentang misteri yang ada di dusun Karangkenek ini? Kalian percaya nggak? Apa kalian hanya menganggap, walah ini cuma rekayasa manusia aja, ini tuh cuma mitos? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu pendapat kalian tuh gimana. Demikian tadi cerita mengenai dusun Karangkenek serta misteri-misteri yang melingkupinya. Nah, kalau kalian punya informasi lain atau misalnya ada teman-teman yang tinggal di daerah Situbondo, kalian bisa tulis di kolom komentar informasi-informasi tambahan agar aku dan juga teman-teman yang lainnya bisa tahu informasi-informasi lebih lanjut mengenai dusun Karangkenek ini. Nah, jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe serta hidupkan loncengnya agar kalau aku sewaktu-waktu ngupload video gitu ya, kalian itu nggak ketinggalan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.